Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, dan juga saudara-saudari semuanya. Kita akan belajar bersama-sama untuk membagikan kenikmatan firman Tuhan supaya kita bisa saling menunjang, saling menguatkan, supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama ke arah Kristus sebagai Sang Kepala. Sebelum kita akan sama-sama menikmati dan membagikannya, firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1-24, kita akan berdoa bersama-sama. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hingga hari ini Engkau masih memberikan waktu kepada kami. Waktu yang kami miliki bukan untuk yang lain, namun kami ingin waktu yang Tuhan berikan kepada kami senantiasa kami gunakan untuk menikmati, membaca firman-Mu itu, supaya kami terpenuh oleh firman-Mu itu. Tuhan, biarlah hidup kami senantiasa bisa menampung diri-Mu dan mengekspresikan diri-Mu kepada sesama kami. Tuhan, jamah roh, hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan suara Tuhan dengan baik, dan firman-Mu boleh tinggal tetap di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1-24, saudara-saudari dan juga Bapak Ibu, kita melihat bagaimana manusia yang mula-mula itu, yaitu Adam dan Hawa, jatuh di dalam dosa. Mereka ditaruh di Taman Eden dengan segala kelimpahan suplai Allah yang tiada terbatas. Mereka boleh memakan seluruh buah-buahan yang berasal daripada pohon yang ada di dalam Taman Eden. Namun kebebasan yang Allah berikan ini bukan kebebasan yang tidak terbatasi. Allah membatasinya, yaitu mereka tidak boleh memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Karena apa? Yang Allah inginkan dari sebermula, manusia itu adalah menikmati diri Allah, memakan buah daripada pohon hayat, yaitu supaya dia hanya menikmati Allah sebagai sumber kehidupannya. Tatkala manusia itu makan pohon hayat, maka Allah menjadi segala sumber kehidupan bagi mereka. Namun iblis adalah binatang yang paling cerdik yang Allah ciptakan. Sehingga dengan kecerdikannya, iblis mulai menginjeksikan keraguan pada pikiran manusia itu, khususnya dimulai dari wanita, dari Hawa. Akhirnya Hawa terperangkap dalam jebakan iblis, dalam kebohongan, kelicikan iblis, sehingga Hawa meragukan kebenaran firman Tuhan, sehingga Hawa menjadi salah paham dan mencurigai Allah. Mengapa dia tidak boleh makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Padahal buah dari pohon itu menarik dan sedap kelihatannya. Oh, saudara-saudari dan Bapak Ibu sekalian, akhirnya akibat jatuh di dalam dosa, kita bisa melihat juga di dalam kitab Kejadian pasal 3 di ayat 12-13, dikatakan di sana bahwa manusia itu, yaitu Adam, waktu ditanya oleh Tuhan, dia menjawab bahwa perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Kemudian Allah bertanya kepada perempuan itu. Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka kumakan. Akibat mereka makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, mereka telah jatuh di dalam dosa. Dan manusia mulai memiliki opini, perdebatan, saling menyalahkan,
tatkala manusia tinggal di dalam Allah, mereka hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, bisa menikmati bersama-sama. Setelah Adam dan Hawa jatuh, mereka mencoba untuk menyalahkan satu dengan yang lain. Oh, betapa mengerikannya. Saudara-saudari, Bapak Ibu semuanya, kita juga bisa melihat bahwa pada akhirnya dia diusir dari Taman Eden oleh Allah, sehingga dia harus tinggal di timur Taman Eden, di mana Adam mula-mula itu diambil dan dibentuk. Harus berjerih lelah, berpeluh untuk mengusahakan tanah itu sepanjang hidupnya. Yang tadinya tinggal menikmati suplai Allah yang tidak terbatas, namun akibat dosa dia harus terusir. Dia harus berjerih lelah sepanjang hidupnya. Puji syukur kepada Tuhan. Semoga hari ini kita menyadari, mari kita tetap tinggal di dalam Allah. Di dalam Allah kita memiliki pimpinan daripada Allah, memiliki suplai yang tidak terbatas. Kita juga memiliki satu sukacita di dalam Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mari kita sama-sama kembali untuk menikmati Allah. Sudah berapa lamakah kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa lamakah kita dibaptis? Namun pertanyaannya hari ini adalah, seberapa setiakah kita terhadap Tuhan? Seberapa banyakkah waktu yang mampu kita berikan kepada Tuhan untuk duduk tenang, berdoa, berkidung, dan menikmati firman Tuhan? Ataukah kita telah terseret semakin hari semakin jauh, semakin bulan semakin jauh, hingga akhirnya hati kita menjadi tawar, menjadi hambar, roh kita mati. Di dalam kitab Kejadian dikatakan, tatkala manusia itu memakan buah pohon pengetahuan dan baik dan jahat, maka dia akan mati. Bukan secara fisiknya, namun roh manusia itu yang adalah sebagai tempat untuk menampung diri Allah itu telah tercemar oleh dosa. Dosa itu merembes kepada jiwa dan tubuh manusia. Dan karena manusia jatuh dalam dosa, tidak mungkin Allah yang kudus itu mau tinggal di dalam roh manusia. Hari ini, di dalam pengalaman real kita, apakah hadirat Allah itu tinggal di dalam roh kita atau tidak? Setiap orang yang telah jauh daripada Allah tidak mungkin bisa merasakan hadirat Allah. Kita tanpa sadar, melalui situasi yang ada, permasalahan yang ada, kita telah membiarkan iblis untuk menjajah dan memperbudak kita. Sehingga meskipun kita menjadi orang Kristen yang telah bertahun-tahun, dibaptis sudah puluhan tahun, namun kita tidak merasakan sesuatu yang istimewa mengenai diri Allah itu. Oh, mohon Tuhan mengampuni kita. Puji syukur kita memiliki Allah yang setia. Tuhan, terima kasih kami telah sama-sama belajar menikmati firman-Mu yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 hingga 24, dan kami membagikan sebagian daripada yang bisa kami bagikan malam ini untuk saling menguatkan. Tuhan, jaga kami dalam penempuhan hidup kami. Tuhan, berikan kami tenaga dan kekuatan agar kami dapat kembali kepadamu. Ampuni kami yang telah bertahun-tahun meninggalkan Engkau, yang hidup kami selama ini tidak ada respon terhadap diri-Mu dan terhadap firman-Mu. Tuhan, ampuni kami.
kami orang yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan. Haleluya, amin.